Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 80. Di episode sebelumnya, akibat dari perbuatan Yanti dan Bimo, Mr. Smith pun langsung menolak untuk menandatangani kontrak kerjasama antara perusahaan Orion dan Nakamoto Corporation, yang tidak lain adalah perusahaan milik ayah Kenshin. Akibat dari gagalnya kontrak itu, Kenshin pun memukul meja di ruang meeting tersebut. Bu Yanti, Pak Bimo, sebenarnya apa yang ada di kepala Anda berdua? Bisa-bisanya, saat ada tamu penting, Anda malah sibuk dengan handphone milik Anda. Lihat, akibat dari ulah kalian, perusahaan kita gagal bekerja sama dengan perusahaan Orion, ucap Kenshin yang terlihat marah. Mendengar ucapan Kenshin, para peserta rapat yang berada di ruangan itu tak berani berkata apa-apa. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, "Pak Bimo, Bu Yanti, apa yang ada di dalam ponsel milik Anda sampai membuat Anda tidak memperhatikan topik pembahasan tadi?" Mendengar itu, lagi-lagi, Bimo tak berani berkata apa-apa. Lain halnya dengan Yanti. Mendengar ucapan Kenshin, Yanti pun berkata, "Maaf Pak, tadi itu, Bimo ngetek aku, dalam komentar di statusnya. Sungguh alasan yang tidak masuk akal," ucap Kenshin, lalu kembali berkata, "Sepenting itukah, sampai-sampai kalian tidak menghiraukan keberadaan Mr. Smith, yang sudah datang jauh-jauh? Bu Yanti, apa status yang diunggah Pak Bimo, hingga Anda tidak bisa menunda untuk berkomentar," ucap Kenshin. Yanti mendengar ucapan Kenshin, ia pun makin gugup, hingga untuk menjawab pertanyaan Kenshin saja terasa berat untuk bicara. "Bu Yanti, Anda dengarkan apa yang saya bilang?" "Iya Pak, saya dengar," sahut Yanti terbata-bata. Setelah itu terlihat, Yanti memberikan ponselnya pada Kenshin. "Ini Pak, postingannya Pak Bimo." Mendengar ucapan Yanti, Kenshin pun langsung mengambil ponsel tersebut untuk melihat postingan yang diunggah oleh Bimo. Lalu, setelah melihat postingan itu, Kenshin pun langsung kaget saat melihat orang yang ada dalam foto tersebut. "Ini kan Aditya, anaknya Om Winata. Kok bisa foto ini ada sama si Bimo?" gumam Kenshin. Setelah itu terdengar Kenshin berkata, "Bu Yanti, Pak Bimo, sekarang juga ikut saya ke ruang presdir," ucap Kenshin, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. "Iya Pak," sahut Bimo dan Yanti, lalu melangkah mengikuti Kenshin. Di sela langkah kakinya, terdengar Bimo berkata, "Kenapa juga sih, lu malah nunjukin foto itu sama Pak Kenshin? Lihat kan, jadinya kita malah dipanggil ke ruang presdir. Mau gimana lagi yang? Kalau enggak gua tunjukin, pasti Pak Kenshin bakalan makin marah," sahut Yanti. Lalu, setelah sampai di ruang presdir, terdengar Kenshin berkata, "Pak Bimo, ada yang mau saya tanyakan pada Anda." "Tanya soal apa Pak?" sahut Bimo dengan terbata-bata. Kenshin, ia pun berkata lagi, "Saya ingin tanya soal foto yang Anda unggah. Kapan Anda mengambil gambar itu?" ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Bimo pun berkata, "Oh, foto itu saya ambil semalam, saat saya lagi kumpul sama teman-teman SMA saya Pak. Kebetulan, semalam itu, saya dan teman-teman ngadain acara reunian." Kenshin mendengar ucapan Bimo, ia pun berkata lagi, "Maksud Pak Bimo, Aditya itu teman sekolahnya Pak Bimo ya?" Yanti mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Bukan Pak, kebetulan teman ceweknya si Petani itu dulu satu sekolahan sama kita, makanya dia bisa datang di acara itu." Kenshin mendengar ucapan Yanti, ia pun berkata, "Maaf Bu Yanti, siapa yang Anda maksud Petani?" "Itu loh Pak, cowok yang ada di foto itu," sahut Yanti. Kenshin, ia pun berkata lagi, "Bu Yanti, Pak Bimo, apa Anda pernah dengar berita beberapa tahun lalu tentang keluarga Winata?" Mendengar ucapan Kenshin, Yanti dan Bimo pun berpikir sejenak untuk mengingat-ingat yang dikatakan Kenshin. Setelah itu, Bimo pun berkata, "Seingatku, beberapa tahun lalu pernah ada berita dari keluarga Winata yang sempat menggemparkan media.
Kalau enggak salah, tentang anak angkatnya itu ya Pak, ucap Bimo. Kenshin mendengar ucapan itu, ia pun berkata, ya, dan laki-laki yang Anda permalukan, dengan sebut si miskin yang sedang numpang makan itu adalah anak yang dicari oleh keluarga Winata, ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Bimo pun bergumam. Oh, ternyata, anak angkat yang diusir dari rumah toh. Gua kira apaan? Pantas aja, sampai miris gitu nasibnya. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, Pak Bimo, alangkah baiknya, sekarang juga, Anda hapus postingan itu. Bisa Anda bayangkan, kalau sampai orang-orang dari Om Winata, tahu kalau Anda menghina Aditya. Bimo, mendengar ucapan Kenshin, ia pun berkata, iya Pak, akan saya hapus, sahut Bimo, lalu bergumam. Baru juga anak angkat, gumam Bimo. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, oh ya Bu Yanti, tadi Anda bilang, kalau cewek yang ada di foto itu adalah teman satu sekolahan Anda. Iya Pak, dulu memang si Clara itu satu sekolahan sama saya, sahut Yanti. Mendengar ucapan Yanti, Kenshin pun berkata lagi, apa bisa, saya minta alamatnya. Maaf Pak, kalau alamatnya saya enggak tahu, sahut Yanti. Kenshin mendengar ucapan Yanti, ia pun berkata, kalian bisa saya maafkan soal di ruang meeting tadi, dengan catatan, kalian harus pertemukan saya, dengan Aditya. Bimo mendengar ucapan Kenshin, ia pun berkata, gimana bisa Pak, sedang alamat Clara saja, kita kagak tahu. Apalagi anak angkatnya Tuan Winata itu. Pokoknya, saya tidak mau tahu. Kalian harus cari tahu, di mana alamat mereka. Dan saya kasih kalian waktu, sampai besok siang, ucap Kenshin. Mendengar perkataan Kenshin, Bimo dan Yanti pun, saling melihat satu sama lainnya. Setelah itu terdengar, Yanti berkata, oh iya Yang. Kalau enggak salah, si Clara pernah jadi wartawan di salah satu media. Coba kita tanya dulu di sana, ucap Yanti. Mendengar ucapan Yanti, Kenshin pun berkata, ya udah, mending sekarang, kalian langsung ke sana. Ingat, waktunya cuman sampai besok siang. Iya Pak, sahut Bimo dan Yanti, lalu keluar dari ruangan itu. Di sela langkah kaki mereka, terdengar, Bimo berkata, untung saja, anak dari pemilik perusahaan. Kalau enggak, udah gua beri juga tuh Pak Kenshin. Lu juga sih Yang. Pakai posting tuh foto segala, jadinya kayak gini kan. Gimana kalau kita enggak nemuin alamatnya Clara, ucap Yanti. Singkat cerita, Bimo dan Yanti pun telah sampai di tempat kerja Clara yang dulu. Terlihat saat itu, mereka pun langsung menemui resepsionis. Siang Mbak, ucap Bimo bertanya pada si resepsionis. Siang juga Pak, apa ada yang bisa saya bantu, sahut si resepsionis. Bimo, ia pun berkata lagi. Gini Mbak, saya ingin bertemu dengan pimpinan di sini, ucap Bimo, pada si resepsionis, yang diketahui bernama Mira. Mendengar ucapan itu, Mira pun berkata, apa Bapak dan Ibu sudah ada janji dengan pimpinan kami? Belum, kami belum buat janji, ucap Bimo. Lalu kembali berkata, sampaikan saja sama pimpinanmu. Bilang ke dia, utusan dari Tuan Nakamoto, ingin bertemu dengan dia, ucap Bimo dengan nada sombong. Waduh gens, enaknya si Bimo ini mau kita apakan ya? Sementara Mira, mendengar bahwa Bimo adalah utusan dari Tuan Nakamoto, ia pun, langsung menghubungi pimpinannya, yang diketahui bernama Lukman. Halo Pak, di lobi ada orang yang ingin bertemu dengan Bapak. Katanya, mereka utusan dari Nakamoto Corporation. Mendengar nama Nakamoto, Pak Lukman pun langsung berkata, ya sudah, suruh mereka masuk, ucap Pak Lukman. Baik Pak, akan saya sampaikan, sahut Mira, lalu menutup panggilannya. Setelah itu terdengar, Mira berkata, mari Pak saya antar. Pimpinan kami sudah menunggu Anda di ruangannya, ucap Mira, lalu melangkah. Lalu, setelah sampai di depan pintu ruangan pimpinan, terdengar, Mira mengetuk pintu tersebut. Ia masuk, sahut Pak Lukman, dari dalam ruangan. Ini orangnya Pak, ucap Mira. Ya terima kasih, sahut Pak Lukman. Setelah itu terdengar lagi, Pak Lukman berkata, oh ya, ada perlu apa ya, sampai-sampai
Perusahaan Nakamoto mengutus Anda berdua. Bimo mendengar ucapan itu, ia pun berkata, "Oh gini Pak, saya ingin tanya. Apa karyawan Bapak ada yang bernama Clara?" "Oh, kalau Clara, beberapa minggu lalu, udah saya pecat." "Emang ada apa ya, sampai Anda mencari Clara?" "Enggak ada apa-apa kok Pak, cuman urusan dikit," sahut Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Pak Lukman pun bergumam. Pasti ada hal penting, sampai dua orang ini diutus untuk menemui Clara. Karena enggak mungkin, perusahaan besar sekelas perusahaan Nakamoto mau mengutus orang untuk bertemu si Clara, kalau bukan karena persoalan penting, ucap Pak Lukman dalam hati. Bimo yang belum mendapat jawaban dari Pak Lukman. Ia pun kembali berkata, "Oh ya Pak, kalau Clara sudah enggak kerja di sini lagi, saya minta alamatnya saja, biar nanti saya temui dia di rumahnya." Mendengar ucapan Bimo, Pak Lukman pun makin penasaran dengan maksud dan tujuan Yanti dan Bimo. "Oke, tunggu ya, saya lihat dulu di database karyawan," sahut Pak Lukman. Setelah mengecek data karyawan, Pak Lukman pun langsung memberikan alamat yang diminta oleh Bimo. "Ini alamat Clara," ucap Pak Lukman, sambil memberikan kertas yang bertuliskan alamat tempat tinggal Clara. Lalu, setelah mengetahui alamat Clara, Bimo dan Yanti pun langsung bergegas untuk memastikan apa betul alamat yang diberikan oleh Pak Lukman. Sementara Pak Lukman, yang penasaran dengan tujuan Bimo dan Yanti, yang ngotot ingin bertemu Clara, beliau pun langsung mengutus seorang wartawan untuk mencari tahu maksud dan tujuan Bimo dan Yanti. Singkat cerita, mobil yang dikendarai Bimo pun telah sampai di alamat yang dimaksud. "Yang, sepertinya, ini rumahnya," ucap Bimo. Saat itu, Bimo dan Yanti tak menyadari bahwa sedari tadi ada yang mengikuti mereka. "Sepertinya benar Yang, coba lu lihat, itu bukannya mobil yang semalam dipakai sama si Clara kan?" ucap Yanti, sambil menunjuk ke arah mobil Honda Jazz berwarna kuning, yang parkir di halaman rumah tersebut. Sementara Bimo, yang sudah merasa yakin dengan alamat yang mereka cari, ia pun langsung menghubungi Kenshin. "Siang Pak Kenshin, alamatnya sudah kami temukan," ucap Bimo. "Oke, saya langsung ke situ, dan tolong, sekarang Pak Bimo share lokasinya," ucap Kenshin, lalu bergegas ke tempat tinggal Clara. Tak terasa, 30 menit telah berlalu. Terlihat saat itu, Kenshin dan beberapa pengawalnya telah sampai di kompleks perumahan tempat tinggal Clara. Lalu, setelah bertemu dengan Kenshin, terdengar Bimo berkata, "Itu rumahnya Pak, yang pagar warna hitam," ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Kenshin pun langsung melangkah masuk ke halaman rumah yang dimaksud. Setelah sampai di depan pintu, Kenshin pun langsung mengetuk pintu rumah tersebut. "Tok tok tok." "Iya tunggu," sahut Bu Yasni, yang tidak lain adalah ibunya Clara, dari dalam rumah tersebut. Tak berapa lama kemudian, terlihat pintu terbuka dengan perlahan. "Selamat siang Bu. Apa betul, di rumah ini ada yang bernama Clara?" ucap Kenshin. Sementara Bu Yasni melihat Yanti, Bimo dan beberapa pengawal Kenshin, ia pun berkata dengan suara datar, "Iya, benar, saya ibunya Clara." Ada apa ya?" ucap Bu Yasni. "Enggak ada apa-apa kok Bu. Kalau boleh, saya ingin bicara sebentar dengan anak ibu," ucap Kenshin. "Tutu tunggu ya, saya panggilkan dulu," ucap Bu Yasni. Clara, ini nak, ada yang nyariin kamu." Clara mendengar ucapan ibunya, ia pun langsung menemui mereka. "Kamu, anaknya Tuan Nakamoto kan?" ucap Clara, saat bertemu dengan Kenshin. "Iya betul, saya Kenshin," sahut Kenshin. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, "Kalau bisa, saya minta waktu Anda sebentar, karena ada yang ingin saya tanyakan pada Anda." Mendengar ucapan Kenshin, Clara pun berkata, "Oh boleh kok boleh. Kalau gitu, kita ngobrol di dalam saja," ucap Clara, lalu melangkah masuk ke dalam rumahnya, diikuti oleh Kenshin, Bimo dan Yanti. "Silakan duduk," ucap Clara, lalu kembali berkata, "Oh ya, silakan, apa yang mau Anda tanyakan? Apa ini ada hubungannya dengan kejadian semalam?" "Iya benar," sahut Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin,
Clara pun berkata, "Oh, jadi, semalam tuh, anak buah kamu, belum puas ngebully saya. Sampai Anda nyamperin saya ke sini," ucap Clara, yang lagi-lagi, salah mengartikan ucapan Kenshin. Sementara, Kenshin, mendengar ucapan Clara, ia pun berkata, bukan itu. Saya ingin tanya soal Aditya," sahut Kenshin, lalu kembali berkata, "Apa Mbak Clara bisa tolongin saya agar bisa bertemu dengan Aditya? Saya dengar dari Pak Bimo kalau Anda sangat akrab dengan Aditya." Clara mendengar ucapan Kenshin, ia pun langsung berucap dalam hati, "Jangan harap, pasti mereka mau ngajakin Aditya untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Enak di si Adit, enggak enak di gua," gumam Clara. "Waduh guys, sepertinya si Clara dendam nih sama Aditya." Setelah itu terdengar, Clara berkata, "Aditya siapa ya? Gua enggak kenal tuh." Mendengar ucapan itu, Bimo pun langsung memperlihatkan foto yang semalam diambil olehnya. "Ini orangnya, apa lu mau bilang enggak kenal lagi?" ucap Bimo. Setelah itu terdengar, Clara berkata, "Oh dia toh, bisa kok, gua pertemukan kamu dengan cowok itu. Tapi, gua minta bayaran, gimana, setuju enggak?" ucap Clara. "Oke deal," sahut Kenshin. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.